Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainur Rasyid, NPM 719212807. Di sini saya akan membacakan materi tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan ialah pembangunan koperasi dalam PJP telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang amat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi juga telah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat, serta sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Modal penting lainnya bagi koperasi, pengembangan koperasi pada PJP 2 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang lebih selaras dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi untuk lebih maju dan mandiri. Pada prinsipnya, undang-undang perkoperasian yang baru ialah pengembangan usahanya agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Dalam peran itu pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi. Arahan garis-garis besar haluan negara 1993. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya meningkatkan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Sasaran PJP 2 GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kalangan atau kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran repelita keempat. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam repelita keempat diantaranya adalah tertera dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam repelita yang keempat adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Tantangan adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Ini kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi tersebut.
Sebenarnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat, tetapi belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Kendala pembangunan koperasi yang pertama, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia atau SDM koperasi. Yang kedua, lamahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan di luar. Poin yang ketiga, terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya, sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing yang koperasi. Poin yang keempat, mekanisme kelembagaan dalam sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota. Yang kelima, masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Yang keenam, kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu. Poin yang terakhir atau yang kedelapan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Sedangkan di sini saya akan membahas peluangnya. Peluang koperasi di Indonesia serta makin terbentuknya kesempatan kerjasama internasional atau antar gerakan koperasi di berbagai bidang perubahan struktur perekonomian nasional, menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi di Indonesia. Sementara undang-undang tentang sistem budidaya tanaman akan mendorong diversifikasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dalam pembangunan jangka panjang. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pemanfaatan pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.